Assalamualaikum Pak Tau. Bu Yul. Waalaikumsalam. Nunggu Ibu Yulia. Oh iya Pak. Assalamualaikum Pak, sudah siap Pak? Waalaikumsalam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Ibu Wakil Ketua dan Bu Yulia serta Pak Taufik yang sekaligus menjadi penguji pada ujian skripsi sesi terakhir saya pada hari ini. Yang saya hormati pula Rizaldi Ahmad Maulana yang saya juga baru pertama kali bertemu di Zoom ini karena tidak pernah bertemu sekalipun pada saat bimbingan. Baik, pada hari ini Rizaldi akan menyampaikan paparan hasil penelitiannya yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Keluarga Miskin menggunakan ARAS, ya, Additive Ratio Assessment. Nah, waktu kita terbatas, Rizaldi, jadi tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin, sekitar 5-10 menit untuk presentasi, nanti akan dilanjutkan oleh diskusi atau tanya jawab oleh tim penguji. Baik, silakan berdoa dulu, kemudian dilanjutkan dengan presentasinya. Silakan. Tidak pakai lagi. Ini pen masih pen pakai enggak? Masih tadi belum. Kita minta lagi aja. Sudah kelihatan nggak Pak, Bu? Sudah Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Budi dan dosen penguji Pak Taufik dan Ibu Yulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya ingin presentasikan skripsi saya yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Keluarga Miskin menggunakan Additive Ratio Assessment atau yang disebut atau bisa disingkat ARAS. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Ahmad Maulana dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2016. Permasalahan yang saya angkat adalah adanya secara statistik ditunjukkan kesalahan penentuan status keluarga miskin di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan rata-rata sebesar 25% yang kiranya tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah merancang bangun sistem penunjang keputusan dalam penentuan keluarga miskin menggunakan Additive Ratio Assessment atau ARAS pada kantor Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Manfaatnya adalah membantu kantor Kecamatan Landasan Ulin menentukan keluarga miskin, meminimalisir kesalahan penentuan keluarga miskin dan pemberian bantuan, dan menjadi dasar penelitian untuk penelitian selanjutnya. Di sini saya menampilkan rumus yang digunakan untuk metode Additive Ratio Assessment. Yang pertama, di sini melakukan pembentukan decision making pada nilai-nilai yang akan dihitung, kemudian menentukan nilai optimum dari keseluruhan nilai yang di sini, dicari yang paling tinggi itu yang menjadi nilai optimum. Kemudian setelah itu akan dinormalisasi pada tahap ini. Setelah itu hasil normalisasi dari
semua alternatif yang ada di sini akan dibagikan dengan hasil normalisasi bobot dari per kriteria. Kemudian setelah itu nilai dari semua alternatif dibagikan dengan total nilai dari bobot kriteria. Kemudian akan didapatkan hasilnya. Setelah itu, ini adalah bentuk diagram konteks yang ada pada sistem penunjang keputusan saya. Dan ini adalah bentuk desain arsitektural. Ada master, kepala keluarga, kelurahan, komponen penilaian yang berisikan kriteria dan pilihan. Pada tabel transaksi ada penentuan bobot, penilaian, metode pelaksanaan, dan peserta. Pada laporannya ada semua laporan yang tersedia di master dan transaksi, yaitu kepala keluarga, kelurahan, kriteria, pilihan, penentuan bobot, penilaian, periode pelaksanaan, peserta. Fasilitasnya untuk aplikasinya ada kelola pengguna, pencadangan data, dan panggil data. Kemudian setelah mendapatkan nilai tadi, akan dilakukan pengujian akurasi, yaitu dengan metode mean absolute error atau biasa disingkat MAE, yang caranya yaitu dibandingkan antara hasil yang menggunakan metode dengan hasil perkiraan dari KESOS, perkiraan dari kantor, dengan hasil dari perhitungan manual juga dibandingkan dengan KESOS. Satuan yang digunakan adalah persentase. Dan ini adalah grafik perbandingan yang dihasilkan dari menggunakan metode ARAS. Akurasi yang didapatkan sebesar 92,65% dengan error 7,35%, sedangkan dengan metode manual akurasi yang didapatkan adalah 70,60% dengan error 29,40%. Kesimpulannya, dari hasil perbandingan metode additive ratio assessment dengan perhitungan manual didapatkan perbedaan hasil akurasi yang cukup signifikan. Adapun akurasi penentuan keluarga miskin dengan metode ARAS yang diterapkan menggunakan aplikasi adalah sebesar 92,65% dengan error 7,35% untuk penggunaan metode. Sedangkan dengan manual, akurasi yang didapatkan adalah 70,60% dengan error 29,40%. Nilai tersebut didapatkan dari hasil penyesuaian antara menggunakan metode additive ratio assessment dengan hasil KESOS dan antara hasil manual dengan hasil KESOS. Terima kasih. Saya rasa demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tadi itu gambaran dari apa yang sudah dikerjakan dan hasil yang diperoleh Pak Taufik, Bu Yulia. Mungkin ada yang mau disampaikan. Tapi sekarang kondisinya di saya lagi azan zuhur nih. Entah di Banjarbaru. Belum, Banjarbaru masih bunyi masjid. Silakan Pak Taufik, Bu Yulia. Oke, Rizaldi ya. Oke, jadi judulnya ini penentuan untuk apa ya? Mendapatkan bantuan rehab rumah gitu ya? Enggak, Pak. Menentukan keluarga miskin aja, Pak. Biasanya digunakannya Keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan. Iya, Pak, bantuan. Bantuannya itu semacam apa? Ada dari pihak kecamatan, kadang ada beras, Pak, ada bantuan uang tunai. Terus permasalahan selama ini apa? Tidak tepat sasaran. Iya, Pak. Di mananya? Kenapa? Apa ya? Maksudnya di mana kita mengetahui bahwa dia tidak tepat sasaran gitu dengan data yang ada? Cara mengetahuinya gini, Pak, dari yang saya dapatkan dari pihak kantor, katanya biasanya perhitungan itu enggak sesuai itu, Pak.
perhitungannya dalam perhitungan dikatakan masuk ke dalam yang miskin, sedangkan secara ekonomi kiranya dilihat masih cukup gitu Pak, masih ada yang lebih membutuhkan, ada yang lebih. Oh, jadi maksudnya ada yang seharusnya menerima tapi Iya, tidak Pak. menerima gitu. Iya Pak. Itu ada bukti ininya, data semacam data pendukungnya gitu, bahwa misalnya si A harus menerima tapi dia tidak menerima. Kan itu kan berdasarkan hasil survei kan orang dinas yang menilai bahwa Iya. bangunan rumahnya misalnya dia kontrak gitu ya. Iya Pak. Terus keadaan rumahnya misalnya lantainya apakah dari semen, dari pasir gitu ya semua ya. Iya Pak. Jadi ada beberapa alternatif kan? Iya Pak. Maaf, bukan. Ada beberapa variabel untuk menilai. Yang saya punya cuma grafik persentase yang diberikan oleh pihak kantor Pak. Grafik. Ini Pak. Grafik Iya Pak, apa grafik. itu? Ini tepat sasaran sama tidak tepat sasarannya Pak. Oh, hanya berupa grafik ya. Jadi Iya, misalnya pada tahun sekian. Iya, bulan Januari sampai Desember Pak. Yang menerima sekian. Yang enggak Pak, yang kiranya yang sudah tepat sasarannya berapa persen, yang kurang tepat sasarannya berapa persen. Oh, jadi hanya bentuk grafik ya. Iya Pak, hanya biasanya dikasih kan bentuk dari grafik. itu kan ada datanya kan dihitung di situ. Iya Pak. Itu enggak ada ya? Enggak ada dikasih Pak yang itunya, cuma dikasih grafiknya aja. Oh, dari situ kamu ambil kesimpulan bahwa tidak sesuai sekian persen tadi ya, 25%. Iya Pak. Oke, jadi selanjutnya kalau model ARAS ini kan model decision support system juga kan pengambilan keputusan. Jadi untuk model-model yang untuk studi kasus yang Anda angkat ini kan sudah banyak. Tapi itu tadi ada perbedaan metode. Jadi metode-metode sebelumnya itu dia mengarah ke SPK. Ini kan juga sama. Tapi metodenya beda. Kamu kan pakai ARAS. Yang lain itu banyak yang SAW, WP, jadi seperti gitu. Jadi maksudnya gini, nanti di pendahuluan kamu masukkan reality research, maksudnya penelitian yang terkait dengan penerimaan bantuan miskin. Itu kan ada beberapa penelitian sudah ada di STIMIK Banjarbaru. Iya Pak. Nanti kamu ceritakan di situ apa yang dia buat, hasilnya gimana. Terus nanti di latar belakang juga jelaskan kenapa Rizaldi mau menggunakan ARAS. Tentunya apa kelebihan ARAS dibandingkan dengan metode MOTD yang sudah ada, ya kan? Jadi maksud saya gitu. Jadi ada kamu cerita penelitian terdahulu, terus kenapa kamu mau pakai ARAS, apa kelebihannya? Iya Pak. Terus nanti pengujiannya pakai apa ya? Pakai mean absolute error Pak. Mean absolute error ya. Ya karena itu tadi datamu kan tidak ada. Seharusnya kan kita bisa menggunakan apa juga ya, pretest kan untuk membandingkan itu kalau ada datanya. Tapi ini kan tidak ada data pendukung yang menyatakan bahwa ini yang berhak, ini yang tidak berhak. Iya. Terus catatan saya tunggu apa ini? Saya sudah baca ininya, skripsinya kemarin. Belum, tidak terbuka. Bu Yul, bisa lanjut dulu, Bu Yul. Mana ya? Bapak. Saya kah? Ya, bisa. Saya buka filenya dulu, Bu. Oke. Ya, Rizaldi. Iya, Bu. Gini. Kenapa kriteria yang kamu gunakan itu sumbernya dari kelurahan Landasan Ulin? Kecamatan, Bu. Iya, Kecamatan Landasan Ulin, ya. Ya, karena saya melakukan observasinya di sana, Bu. Kenapa kamu tidak menggunakan data statistik? Data BPS tuh. Badan Pusat Statistik.
Data Karena yang kan kita hidup di Landasan Ulin, kita hidup di Banjarmasin, kita hidup di Banjarbaru, Martapura. Itu saya kira semua acuannya kan dari BPS gitu ya? iya Bu. Heeh. Soalnya Bu, dari BPS itu awalnya dari kelurahan dulu Bu, baru masuk ke kecamatan, kecamatan laporannya ke BPS. Bukan, maksud saya standar kriteria penentuan keluarga miskin. Oh iya. Itu kan ada yang dari Badan Pusat Statistik Bu, pemberian bantuannya ada juga yang dari kecamatan aja Bu. Nah, justru itu. Apakah sekarang penentuan keluarga miskin di Landasan Ulin beda dengan yang di Banjarbaru? Beda dengan di Martapura? Beda dengan di Banjarmasin? Itu maksud saya. Kalau yang kamu pakai acuannya adalah Kecamatan Landasan Ulin, bukan BPS. Kurang lebih sama aja Bu. Hah? Sama. Di BPS Ulun ada membaca juga totalnya 13 kriteria kalau nggak salah Bu. Kurang lebih isinya sama semua Bu. Nah, itu maksud saya itu. Jadi BPS kalau saya tidak salah lihat itu ada 14 kriteria gitu kan ya. Iya Bu. Nah, terus apakah dari 14 kriteria itu diadop oleh Kecamatan Landasan Ulin itu apakah sama? Nah, jadi kan kalau kamu saya minta untuk mencek kriteria antar Kecamatan Landasan Ulin dengan BPS itu kan kedua kali. Harusnya kan langsung aja ambil dari BPS itu karena semua acuannya kan dari BPS gitu kan ya. Iya Bu. Nah, itu mungkin saya perlu tahu itu alasannya kenapa kamu tidak mengacu kepada BPS langsung gitu. Kemarin itu saya sekalian magang di sana sih Bu, jadi sambil tanya-tanya. Kebetulan juga di sana. Nah, kalau seperti itu alasannya berarti boleh kan ya saya minta kamu membandingkan antara punya BPS dengan punya Landasan Ulin karena jangan sampai itu acuan yang dipakai Landasan Ulin misalkan ada satu kriteria yang dikurangi gitu. Iya Bu. Terus Banjarbaru ada lagi dikurangi satu, artinya standar keluarga miskin jadinya kada sama dong antar wilayah. Kalau yang saya angkat ini Bu, yang bukan yang bantuan dari BPS langsung, BPS ada juga yang dari BPS-nya Bu. Ini cuma khusus area Landasan Ulin aja dari kantor dari kantornya Bu. Nah, justru Cuma itu kriterianya yang dipakai hampir sama gitu Bu. gini loh, Rizaldi. Sekarang kamu bilang di Landasan Ulin itu dibilang dia termasuk keluarga miskin gitu kan ya? Tapi ternyata di Martapura dia termasuk keluarga sederhana atau bahkan keluarga makmur. Itu gimana nanti? Karena acuannya kan tidak sama itu. Maksud saya standarnya itu supaya sama kan diambil dari BPS aja gitu. Oh iya Bu. Gimana? Ya itu saya bingung tadi kenapa sumber pustaka kamu kenapa jadi Kecamatan Landasan Ulin? Rata-rata kan biasanya kalau mengambil kriteria keluarga miskin itu acuannya kan dari BPS kan karena biasanya dari BPS yang standar yang dipakai di mana-mana gitu loh. Iya Bu. Artinya kriteria itu yang mengeluarkan BPS tuh bukan kecamatan, bukan kelurahan. Mereka kecamatan kelurahan itu cuma memakai saja gitu yang sudah dikeluarkan dari BPS. Jadi aslinya ya BPS, harusnya kamu melakukan penelitian kriterianya asalnya juga dari BPS gitu. Ya. Iya Bu. Kemudian sehubungan dengan ditanyakan Pak Taufik tadi, karena di situ terutama di halaman berapa ini ya? Bentar, saya lihatnya dulu. Di halaman di halaman 132 lanjutan itu ya. Mulai halaman berapa tuh? Ya, yang kamu menjelaskan tentang apa nih? Ujinya ya, perbandingan antara metode manual dan kesos itu. Iya Bu. Itu kan di situ langsung hasilnya gitu ya, Rizaldi ya. Iya Bu. Di atas, di tabel atas yang kamu menunjukkan data masing-masing penduduk gitu untuk masing-masing kriteria, itu hasilnya tidak ada gitu loh.
Jadi kan kamu menyebutkan si A, kemudian kriteria 1, 2, 3 sampai 12 itu tidak ada hasilnya di belakang gitu. Jadi artinya kan kita nggak tahu gitu hasil akhir dari si A itu apa gitu, termasuk kriteria mana dengan menggunakan apa nih manual ya, dengan menentukan manual yang manualnya, Bu. dengan kesos tadi gitu ya. Iya. Atau yang manualnya seperti apa gitu. Iya. Nah, makanya itu kamu dapat tabel perbandingan itu dari mana gitu? Karena yang kamu sampaikan kan data yang ada itu tidak ada hasilnya gitu, tidak ada hasil akhirnya. Apakah dia termasuk keluarga miskin, sederhana, atau apa makmur tadi? Iya. Itu ulun dapat langsung dari kecamatan, Bu. Habis itu yang soal kesosnya itu ulun kasih yang dari perbandingan dari hasil yang dikasih kecamatan yang manual sama yang menggunakan metode kiranya yang lebih tepat yang mana gitu loh, Bu. Tapi yang manualnya nggak ada, belum ulun tampilkan di laporan, Bu. Tapi ada datanya, Bu. Nah, justru itu kan sekarang yang saya ingin tahu itu yang dari Kesos itu standarnya apa. Jadi dia menentukan keluarga makmur, miskin, sederhana, itu teorinya dari mana? Karena kamu di teori kan cuma menjelaskan kriteria keluarga miskin itu 1, 2, 3 sampai 12 gitu kan ya? Iya, Bu. Ya. Terus sekarang apakah penentuan keluarga miskin, sederhana, dan makmur tadi itu ditentukan dari hasil poin yang didapatkah dari kumpulan beberapa kriteria itukah, atau jika memenuhi 50% dari kriteria maka tergolong ini, jika memenuhi 75% dari kriteria tergolong ini, jika 100% yang tergolong ini gitu, atau seperti apa? Karena penentuan golongan miskin, sederhana, dan makmur itu tidak ada di teori, ya kan? Iya, Bu. Nah itu. Jadi yang dipakai yang di Kecamatan Landasan ini yang hitungan totalnya, Bu, dihitung secara total. Kalau yang dari BPS, kalau kada salah ada 3 sampai 5 dari kriteria itu bisa dikatakan miskin. Berarti kamu salah. Kalau kamu bilang kalau saya tidak salah, kamu pasti salah itu. Karena apa? Kamu nggak yakin, tuh nggak pasti. Coba pastikan, yakinkan gitu. Nah makanya itu harusnya itu tadi kamu sudah ada standar dari Kesos. Kesos itu standar apa? Kok kamu membandingkan Kesos? Apakah Kesos itu BPS itu tadi? Kesos itu kan, Bu, yang menentukan hasilnya. Ke BPS itu cuma hasil yang sudah jadinya aja, Bu. Dari kecamatan ke BPS itu yang sudah jadi BPS itu nggak memproses apa-apa. Nah, itu justru itu. Sekarang yang dari Kesos itu yang seperti apa penentuan 3 golongan tadi itu ya? Itu kan belum kamu jelaskan ya. Ya, kemudian yang secara manual mereka menentukannya seperti apa. Nah, kemudian yang dengan metode kan jelas sudah kamu pakai metode ARAS tadi itu penentuannya kan sudah jelas jika angkanya sekian itu cuman cuman itu tadi dasar yang menentukan bahwa itu keluarga miskin, sederhana, dan makmur tadi itu belum ada patokannya untuk ketiga model itu tadi. Ya, jadi tahu-tahu kita diberikan tabel hasil perbandingan kamu tadi yang mulai dari halaman berapa tadi itu, yang sekitar halaman 130-an tadi itu tahu-tahu kita diberi perbandingannya tuh. Dari metode hasilnya ini, dari manual hasilnya ini, dari Kesos hasilnya ini. Sementara saya cari tadi itu untuk manual penentuannya seperti apa, untuk Kesos seperti apa, dan untuk metode juga belum jelas diketahui. Kamu menggunakan metode itu kan untuk mengetahui itu tadi kan hasil akhirnya itu apakah termasuk golongan ketiga golongan tadi kan? Iya, Bu. Nah, yaitu jadi minta tolong itu diperjelas lagi gitu supaya kita tahu asalnya seperti apa. Nah kemudian kalau saya lihat tadi kenapa jadi masih kan ada errornya tadi ya? Iya, Bu. Error kamu pakai metode tadi itu ada masih sekitar
7% gitu. Iya, Bu. Ya. Kira-kira apa menurut hasil observasi kamu yang menyebabkan metode tersebut masih belum bisa tepat mendetek status keluarga tersebut, belum bisa tepat mendetek antara keluarga miskin, sederhana, atau makmur tadi itu. Kira-kira apa? Bingung juga sih, Bu. Bingung. Gini loh, kalau harapan orang awam gitu ya, harapan orang awam itu kan Iya, Bu. kalau pakai metode itu kan harus lebih bagus gitu kan ya. Ini memang sudah bagus Iya, Bu. sih, jadi meningkatkan menekan error ya kan, Iya, menekan Bu. error yang sudah dilakukan secara manual tadi. Nah, tapi sekarang kenapa kok masih bisa timbul gitu loh kesalahan? Karena saya lihat tadi itu ada yang tiga-tiganya gitu bisa beda gitu. Halaman berapa tadi ya? Nah, ini ada yang di Kesos miskin di mana? Di pakai metode itu sederhana. Berarti naik satu tingkat ya. Ada yang tiga-tiganya beda gitu. Nah, makanya saya ingin tahu itu data yang mana gitu. Data yang mana yang bisa tiga-tiganya bisa berbeda gitu. Di Arasnya sendiri, Rijaldi, itu ada parameter yang diubah-ubah kah? Misalkan ada konstanta atau variabel apa yang bisa diganti-ganti nilainya, sehingga kalau misalkan di rotasi ulang atau di recycle itunya, metodenya hasilnya akhirnya itu bisa beda-beda gitu. Itu metodenya kan Pak nggak sampai 100 total bobotnya, jadi dinormalisasikan dengan 1, Pak. Ada variabel atau apa yang diubah-ubah? Variabel nggak ada sih Pak, mengikuti Nggak ada, berarti sudah fix kayak gitu ya? yang ada aja Pak. Nah, mungkin ini penggunaan Nah gini, bobot. kalau misalkan Kamu penggunaan bobotnya pakai kamu pakai seleb di situ kamu pakai 157. Iya Pak. Tapi kalau di ini apa? Dia pakai berapa bobot? Setiap variabel bobotnya. Harus kan pakai bobot ya? Iya Pak, kayak bobot. Nah, coba kamu cek bobotnya itu setiap variabel yang dipakai manual dengan yang kamu ini penentuan bobot. Yang menentukan bobot siapa? Yang penentuan bobotnya saya koordinasi dengan ini Pak, kantor secara langsung. Belum ada standar. Jika misalnya lantainya sekian, bobotnya sekian. Coba itu perdalam aja dulu itu yang kamu konsultasi dengan orang kantor dengan bobot. Siapa tahu ada perbedaan di situ. Iya Pak. Oke, silakan Pak Budi. Ya. Ya, bisa jadi itu yang menjadikan ada sedikit 7% error tadi Rijaldi. Makanya saya katakan tadi dulu kan sempat juga ditanya itu dari mana, apakah dari BPS, apakah dari ada standarnya sendiri. Ternyata memang itu dari orang kecamatannya kan yang menentukan pembobotannya itu. Jadi memang di pembobotan itu sendiri itu jadi satu penelitian sendiri itu untuk menentukan bobot dalam sebuah kriteria penentuan atau prediksi. Tapi ya kalau memang ada alasan lain tadi yang ditanyakan oleh Bu Yulia sehingga menyebabkan adanya error 7%, nanti tolong dicari tahu dulu ya. Tapi kalau misalkan tidak ya coba kalau saya sih sudah menyimpulkan itu yang menyebabkan errornya. Karena memang itu ditentukan secara manual gitu kan, tidak ada standarnya. Karena untuk menentukan itu bisa jadi 100% itu kan harus diubah-ubah tuh. Apakah 135 berapa atau ada nilai yang khusus. Kira-kira itu Bu Yulia lah. Ya, itu yang di halaman 133, Rizaldi, mau buka laporan kamu ya. Halaman 133, nomor 174, Rizaldi itu. 33. Sudah ketemu?
Iya, Bu. Suryono. Udah. Oh iya, Bu, ada. Nah, itu tiga-tiganya beda loh. Makmur, sederhana, miskin gitu. Jadi yang diambil patokan yang mana? Atau kayaknya Ulun kayak yang salah tulis. Nah, makanya itu. Jadi gimana tuh? Teliti tabelnya, cek nanti. Iya. Jadi itu tadi Rizaldi. Jadi dari dasar penentuannya tadi itu, kemudian bagaimana cara mengelompokkan itu, hitungannya seperti apa, kemudian grade-nya tadi seperti apa yang menentukan makmur, miskin dan sederhana tadi itu bisa berimbas ke sana gitu loh. Jadi dari hasil uji data kamu tadi itu, hasil penelitian uji penelitian kamu tadi itu, jadi Anda memang menghasilkan seperti itu. Berarti itu ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu, saya nggak tahu sesuatunya apa gitu. Jadi harusnya kamu yang tahu itu sesuatunya. Ya. Iya, Bu. Mungkin itu Pak Taufik, lanjutkan. Masukkan lagi Rizaldi. Yang selain bobok, coba kamu cek tadi kan saya lihat sekilas pada rumus arasnya, di situ kan ada tahapannya, termasuk normalisasi, terus mengambil nilai maksimal. Pertanyaannya, apakah di aras ini ada mengambil nilai maksimal dan minimal? Ada? Nilai maksimal sama nilai yang paling tinggi, Pak. Misalkan hanya mengambil nilai yang paling tinggi. Iya, Pak. Oh, maksudnya di variabelnya apakah ada ini yang menentukan bahwa variabel tersebut termasuk benefit atau cost? Kalau cost sama benefit yang dipakai yang ini aja, Pak. Semua kamu pakai ya keuntungannya. Iya, Pak, yang keuntungannya aja. Makanya soalnya harus pilih salah satu. Ya, makanya di rumusnya tadi di situ kan maksimal semua ya dia pakai ya maksimal. Jadi hanya mengambil nilai yang tertinggi Pak. Yes, oke. Silakan Pak Tau. Teruskan. Programnya Kak Pak Tau, Programnya langsung. Karena silakan dibuka. Iya, Pak. Di share screen lagi programnya. Iya. Masih loading, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Bu. Sudah. Ini dijalankan biasa aja, Pak. Oke. Boleh dijelaskan. Pembobotannya di mana ini? Ini pembuatannya di sini. Di transaksi. Oh, ini ya. Nah, ini kan kamu pakai 17 ya kan? Iya, Pak. Ada berapa? 12 ya? Iya, Pak, 12. Terus kemana lagi? Itu habis pembuatan ada penilaiannya juga, Pak.
Penilaian itu milihnya Dinas kontrak. Oh, gitu. Semuanya dinas. Terus dari sini kemana lagi? Habis dari itu langsung ke pemrosesan. Proses. Ya, coba. Ada dari kriterianya ditampilkan Pak, data aslinya, normalisasinya, perhitungan arasnya. Terus hasil akhirnya di ranking. Ya, hasil akhirnya juga ada rankingnya Pak. Dan statusnya. Ah, ini tadi yang ditanyakan Bu Yuli nih. Maksudnya standar menentukan makmur miskin sederhana itu apa ya? Bagaimana cara menentukan? Nilainya ya Pak. Ya bisa jadi kan dari nilainya, misalnya ada mungkin acuannya dari rentang nilainya sekian sampai sekian dikatakan miskin, Iya sekian Pak. sampai sekian makmur. Di sini kan tidak ada ya, hanya status langsung gitu ya. Di sini langsung status saya tampilkan ya Pak. Sama ranking. Sama ranking. Sama ranking. Nah itu yang statusnya berdasarkan apa kamu tentukan itu? Berdasarkan hasil akhir nilainya Pak. Berapa? Jadi Oh ya yang ini kan sudah ada nilai akhir. iya Pak. Jadi kan kalau yang di bawah atau sama dengan kurang lebih sama dengan 0,35 itu makmur Pak. Sedangkan di kurang dari sama dengan 0,6 sederhana, lebih dari 6 miskin Pak. Nah, siapa yang menentukan itu? Kata siapa Rizaldi? Itu menurut Rizaldi Bu. Nah itu Rizaldi ya. Jadi kan itu harusnya aplikasi yang kamu buat tuh ada dasarnya gitu loh. Jadi kalau kamu ditanya itu makmur dari mana? Dari ring ini sampai ini, dasarnya mana? Itu teorinya gitu. Ya. Iya, Bu. Pak tahu, coba satu lagi ya. Oke. Rizaldi masukkan yang datanya Suryono tadi Rizaldi. Tahulah kamu. Yang 174 tadi Rizaldi. Dimasukkan ulang Kak, Bu? Iya. Bisa. Bisa. Atau di sini cuman mau lihat Suryono aja hasilnya apa gitu? Bisa juga, Bu. Bisa diedit kan? Suryono di sini. Adalah di situ lihat Suryono. dulu lah. Suryono ada enggak? Belum lihat. Suryono. Cari Bang, bisa dicari, di search. Bisa, Bang. Kamu pada bisa search kah? Yang di sininya belum ada search-nya Bu, yang bagian proses yang pemrosesannya. Di Suryono ada Bu. Ah, adalah. Hasilnya apa Suryono tuh? Makmur Bu. Salah berarti salah input. Bujuran lah salah input. Jawab Bang, samakan Bang sekarang Suryono
Data Suryono. Suryono. Ini tadi. Di input ulang nggak, Bu? Ah, Di input ulang. kamu cek aja sudah, kamu cek aja sudah. Jadi lantainya apa tuh? Status iya. bangunan milik. Cocoklah sudah. Suryono. Milik kecil. Sudah dicocokkan. Masih mencocokkan. Status bangunan milik, luas lantai berapa tadi? Suryono. Milik. Salah, Bu, di sini inputnya, Bu. Hah? Salah input. Salah input. Iya, beda, Bu. Hasilnya apa? Yang di mana, Bu? Di sini Suryono 90. Luas bangunannya harusnya besar. Di sini ketulisnya kecil, Bu. Milik, luas lantai, lantai dari, milik, luas lantai. Kamu kok bilang langsung kecil kayak gitu, kriterianya kecil tuh? Siapa? Luas lantai itu. Di sini kan masuknya angka nih 36, 24, 90. Kamu di situ Ya, pilihannya kok kecil. Nah, harusnya Rizaldi kalau datanya angka, masuknya juga berupa angka gitu. oh iya, Bu. Jadi aplikasi kamu yang menentukan apakah 30, 90, 60 tadi itu termasuk kecil, sedang atau besar. Bukan kamu yang entry. Nah, ini salah satunya prosentase kamu apa nih hasil dari apa? Metode bisa salah. Oh iya, Bu. Ya. Harusnya kan kalau sudah pakai metode itu kan otomatis kan ya. Jadi kita tinggal entry data yang ada, ya kecuali salah input itu tadi sudah memang di luar kendali kita gitu kan. Cuman kan Iya, Bu. untuk kesalahan input itu kan bisa ditekan gitu kalau aplikasi tersebut bisa bekerja sendiri gitu. Kalau kayak gini kan padahal di situ 90 tuh luas lantai. Iya, Bu. Luas lantai 90 itu tuh masuk apa? Besar, Bu. Nah, kamu masukin kecil. Itu pengaruhnya besar itu sudah. Iya, Bu. Jauh. Nah, itu. Jadi seharusnya kalau datanya berupa angka, itu bukan manusianya lagi yang mempersepsikan, tapi aplikasinya langsung. Inputnya luas lantai tetap angka yang harus masuk. Oh, iya. Ya, gitu ya. Iya. Berarti diganti ya, Bu. Jadi angka. Iya. Iya. Terus itu keramik, tembok, WC ada, tidak ada. Nah, ini masalah WC nih. Ya, masalah WC. Kalau saya tidak salah, di BPS itu WC itu ada kriterianya. Ya.
Di dalam rumah, Kayaknya tuh. di luar rumah gitu biasanya Iya, Bu. kriterianya. Iya, Iya, Bu. Di ini dalam rumah. pribadi atau bersama-sama gitu ya. Terus Iya, Bu. berupanya berupa jamban atau WC. Nah, gitu. Sepertinya itu ada kriterianya lagi yang lebih rinci gitu loh. Nah, kan kamu masukinnya kan enggak rinci tuh. Iya, Bu. Ada dan tidak ada saja. Terus air minum itu apa? Minum dari AIO itu apa? AIO itu? AIO, air, sumber air. Apa? Minum dari AIU. Air isi ulang, Bu. Air isi ulang. AIU, air isi ulang. Coba klik sumber airnya, Trifang. Iya. Air isi ulang itu berarti galon, beli ya? Iya, Bu. Oh, berarti ini semua yang kamu input ini AIU semuanya tuh. Air isi ulang semuanya. Nggak ada yang dari sumur gitu. Mandi juga air. Oh, itu tadi minum ya? Iya, air minum, Bu. Minum dari. Oh iya. Iya, itu tadi. Nah, kalau di BPS itu tidak, memang ada sih air minumnya, cuman sumber air loh kamu nyebut di sini loh ya. Iya, Bu. Tapi kok air minum? Sumber air itu kan jawabannya sumur. Iya, Bu. Ya, sumur bor. Terus apa tuh? PDAM. Mata air. Mata air terlindungi, hujan, sungai, air hujan. ledeng, bujur. Tapi kenapa kok ada air isi ulang? Sumbernya itu loh. Sumber air kok air isi ulang, sugih benar berartinya. Mandi pakai banyu galon. Nah itu, nah jadi ini kan tidak sesuai gitu ya antara yang kamu kan ngambilnya sumber air, tapi ternyata isinya kok air isi ulang gitu. Nah itu nggak cocok lagi. Diganti. Nanti dicocokkan ya, Rizali Iya, Bu. ya. Memasak dengan berobat. Oh, berobat itu puskesmas sama poliklinik itu tinggi mana? Tinggi poliklinik, Bu. Hah? Puskesmas yang paling kecil. Itu nilainya. Kamu nilai itu puskesmas sama poliklinik itu tinggi mana? Besar mana nilainya? Berobat. Ya itu. Puskesmas yang tinggi. Tinggi puskesmas, Bu. Hah? Puskesmas yang paling tinggi, Bu. Puskesmas yang paling tinggi ya? Iya, Puskesmas paling tinggi, poliklinik, kemudian rumah sakit. Hah? Tempat berobat rumah sakit paling rendah. Au. Maka kita rujukannya dari puskesmas ke rumah sakit. Gimana tuh? Kan berobatnya, Bu, yang misalkan cuma ke puskesmas saja yang nggak langsung ke rumah sakit gitu loh, Bu. Iya. Cocok, Bu, cocok. Puskesmas paling tinggi kan dia berobat. Jadi kalau Kan dia paling berobat, rendah puskesmas, Bu. Jadi nilainya lebih tinggi. betul, ya. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Oke, berarti oke, Pak tahu. Ini bidangnya Pak tahu nih. Oke. Sudah. Terus, Adem, satu lagi ya. Pembuangan ke, itu apa maksudnya? Itu pembuangan ini, Bu, apa? Pembuangan tinja. Pembuangan apa itu? Pembuangan tinja, Bu.
tinja, Air limbah, air kotoran. limbah. Limbah. Iya, Bu. Ya limbah termasuk septic tank itu kemana? Apakah ada septic tank sendiri? Apakah saluran apa namanya itu? Apa itu SPAL tuh? Sistem Sistem pembuangan air pembuangan air limbah. limbah. Kalau ini sudah mungkin ini sudah standar semua ini nih dia ambil ini kriterianya pilihan kan ini ya. Iya, Bu. Bahan bakar gas. Mm-mm. Iya bahan bakar ya betul, gas. Jadi Minyak pilihannya gas. di situ tempat pembuangan tuh SPAL, lubang tanah, lainnya itu apa? Ya, selain yang dua itu misalkan sungai atau apa. Soalnya biasanya ada yang gitu, Bu. Orang yang di samping sungai biasanya langsung ke sungai pipanya. Enak itu kalau di sungai. Soalnya daerah saya juga gitu Nah, biasanya. makanya itu kan apa namanya itu hal-hal seperti itu tuh kan yang harusnya mungkin justru yang seperti itu tuh yang bisa membuat hasil akhir kamu tadi itu salah gitu ya. Oke. Iya, Bu. Berarti ini satu lagi nih, aset berjalan. Ada tidak? Contohnya apa? Aset berjalan. Aset berjalan tuh aset bergerak tuh kah? Maksudnya yang simpanan, Bu. Misalkan ada simpanan atau apa. Misalkan emas kan, Bu, aset berjalan nanti bisa naik, turun. Contohnya gitu, Bu. Ada punya simpanan atau enggak gitu, Bu. Sepeda? Motor? Kan sepeda ini apa, Bu, bisa turun ya, biasanya seperti apa? Yang saya dapatkan emas kayak peternakan atau sawah. Peternakan tuh aset berjalan. Maksudnya aset yang ada sekarang itu, Bu? Yang punya, Bu, yang dipunya sekarang saat ini. Oh, aset yang dimiliki. Iya, Bu. Itu dia Emang bahasanya. sebutannya aset berjalan gitu? Bahasanya agak aneh nih. Persepsi saya kalau aset berjalan tuh aset bergerak gitu, bergerak tidak bergerak gitu. Oh, jadi aset yang dimiliki gitu ya? Ya, aset yang dimiliki, Bu. Oke. Sekarang ini yang menilai aset berjalannya aset yang dimiliki itu cuma ya tidak aja kan? Iya, Bu. Memiliki Iya. atau enggak aja, Bu. Nah, sekarang kalau aset yang dimiliki kayak kamu tadi bilang, ada yang punya aset emas. Ya. Iya, Bu. Ada yang punya aset apa namanya nih? Sepeda tadi misalnya. Bukan Iya, sepeda Bu. motor ya, sepeda. Iya, Bu. Gitu. Nah, terus oke, ada yang punya aset sepeda motor tadi. Tapi sekarang itu punya aset semuanya itu ya. Ya kan? Iya, Bu. Aset yang dimiliki berarti semuanya punya kan itu. Cuman kan ini beda-beda kan. Terus mana yang membedakan dia punya aset emas itu lebih tinggi daripada kendaraan? Karena emasnya 100 gram misalnya. Jelas lebih tinggi dari kendaraan itu. Apakah kamu cuma bilang aset yang dimiliki sekarang? Ya, gitu. Punya aset. Saya mintanya dari kantor dikasih datanya pilihannya cuma 2 gitu aja juga, Bu. Cuma punya sama tidak, nggak ada detailnya, Bu. Nah, ini sekali lagi kamu tidak bisa menentukan status keluarga miskin itu hanya dengan seperti ini gitu loh. Apakah dia punya aset? Ya, asal iya aja. Tidak punya aset. Ternyata yang punya aset tadi itu pun itu juga bertingkat-tingkat. Ya kan? Iya. Nah, itu. Terus kalau semuanya sama gitu ya. Itu belum saya minta tuh kalau saya minta biasanya kalau saya sama Pak Taufik yang nguji, saya minta tuh masukin semuanya, terus di akhirnya apa gitu. Akhirnya nanti semuanya sama tuh. Kalau asetnya yang dimiliki semuanya iya semuanya. Tapi asetnya beda-beda. Akhirnya kalau termasuk keluarga sederhana semuanya. Padahal yang sederhana ini ada yang punya emas 100 gram misalnya. Ada yang punya emas 50 gram misalnya. Ada yang punya emas 10 gram misalnya. Tapi itu semuanya termasuk sederhana. Nantinya kalau komponen-komponen yang lainnya kamu isi yang sederhana. Gitu kan ya? Oh iya. Nah, itu.
Karena nggak ada Itulah yang kriteria. arti iya, artinya kriterianya ini kurang spesifik untuk menentukan itu. Nah, jadi saya minta itu aja supaya program kamu nanti itu bisa dipakai. Jadi kriterianya supaya lebih spesifik untuk mengurangi lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi, terutama human error tadi. Jadi data-data yang memang seharusnya kamu masukkan angka itu juga harus dipersepsikan oleh aplikasi, jangan kamu yang mempersepsikan gitu. Jadinya salah kalau kamu mempersepsikan. Saya kira itu Pak Budi, cukup dari saya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Yulia, Pak Taufik. Jaldi sudah ditangkap tadi ya. Ini mudah-mudahan ini sudah saya rekam juga ininya. Iya, Pak. Apa namanya? Iya, ini sekaligus Bu Yulia mungkin sebaiknya saran ke saya nih, setiap penguji itu kalau pas bimbingannya ujian itu direkam ininya, apa namanya. Jadi si pengujinya itu diberi hak untuk jadi co-host, kemudian merecord ininya, apa setiap kali bimbingannya ujian. Karena nanti tadi katanya si admin Pak Akbar, kalau misalkan direkod oleh admin itu kebanyakan yang direkod. Tapi kalau misalkan setiap pembimbingnya itu kan lebih ringan jadinya. Oke, jadi mungkin saran aja tadi. Saya belum sempat sampaikan ke Bu Yulia tadi, sudah saya sampaikan ke Prodi tadi itu. Itu aja mungkin tambahan sedikit. Jadi Ya. terima kasih sudah Ya Pak. meluangkan waktunya. Tapi ini pembimbing bisa kan ya merecord sendiri kan Pak, diberi aksesnya kan untuk merecord sendiri, ada ya? Asal kita jadi co-host Bu, co-host. Kayak coba nih kayak saya. Oh iya, berarti kan. Oke, berarti ini minta sama Akbar aja nanti ya. Jadi kalau Jadi pada saat supaya setiap bisa kali pembimbing ujian otomatis. itu pembimbingnya untuk merekod ini. Oke. Ya. Tapi biasanya sudah Ya, Pak, otomatis. terima kasih. Kalau kita masuk di line ini sudah otomatis semua dengan mahasiswanya sudah C-host. Sekarang enggak Pak, sekarang enggak tuh yang sekarang apalagi dibagi-bagi jadi ada breakdown room-nya ini. Jadi kan satu ID untuk ada beberapa room-nya ini. Jadi tetap harus kita minta dari awal. Kalau enggak nanti adminnya lupa pada saat kita mau enggak bisa nge-record. Gitu aja mungkin. Ya Pak, nanti saya sampaikan ke adminnya nanti. Supaya setiap kali ujian pembimbingnya diberi record. Iya, co-host. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Yulia, Pak Taufik yang sudah hadir. Rizaldi Ahmad Maulana yang sudah menyampaikan ininya, paparan hasil penelitiannya. Silakan ditutup dulu, Rizaldi Ahmad Maulana. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak dan Ibu. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pun mohon maaf kalau ada kesalahan kata pada saat ujian ini berlangsung. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SPTJM diminta nah. Hai. Asisten Pak Taufik. Masih ada satu sama Bu Rintana. Pendekar 4 nguji, pendekar. Berapa umurnya Pak tahu? Mau masuk 7 nih Pak. Oh, masuk 7. Sudah masuk SD itu ya, tapi karena pandemi itu nggak bisa sekolah. Pendekar tuh Pak Ai. Ini minta SPTJM nah. LL Dikti. Desember dipercepat. Hari ini kan terakhir kan? 25 Pak. Oh 25, oh iya. Ini pertama ini. Berarti besok. Berarti awal bulan cair tuh. Harusnya. Enggak, tetap Desember paling. Tapi kan Desember kita dapat 2 kali berarti Pak ya? 2 kali karena yang November sekalian. Biasanya kan double kalau. Oh, inilah 2 bulan lah Bu. November. November dan Desember. Januari kita yang bolong Pak. Januari. Oh iya, Januari enggak ada. Januari biasanya bolong dulu sampai nanti April kalau kemarin itu. Maret Pak. April gitu tiap tahun Pak. Seperti itu gitu tiap tahun. Januari, Februari itu. Enggak ada. Berarti Bu Nidia belum bisa dicair lah, tapi direkap paling. Apa Pak? Bu Nidia. Bu Nidia bisa Pak, sudah tahun depan. Iya maksudnya yang kemarin ini berapa bulan ini kan belum dapat serdosnya Bu Nidia. Sudah dapat kah? Kan sudah lulus tapi belum dapat karena kan nunggu anggaran tahun depan.
Karena maksudnya Bu Nidia masuk aja kah, Pak? Boleh aja kalau? Boleh kan? Tapi kalau ini Sidin itu nanti masuk tahun depan Pak untuk pembiayaannya tahun depan 2021. Karena belum BKD-nya belum ada kan? Belum ada, belum. Oke. Nanti kalau sudah masuk itu baru ini. Oke. Ya udah, nggih. Makasih banyak Pak Tau, Ya, Bu Pak. Yulia. Nggih, sama-sama. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.